Salah satu lembaga pemerintah yang terdampak efisiensi anggaran dan ramai diberitakan, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dengan adanya pemotongan anggaran, muncul kekhawatiran publik atas kualitas alat deteksi dini bencana bisa berkurang atau tak bekerja secara optimal. Terus saya berada di kantor BMKG, saya akan mengecek secara langsung apakah kemudian efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini berpengaruh kepada operasional kantor di BMKG. Saya sudah bersama dengan Kepala BMKG, Bu Rita. Halo, Terima kasih, kabar, Bu, Mas untuk waktunya. Dipo? Alhamdulillah baik. Ibu, sehat, Bu? Alhamdulillah. Setelah efisiensi atau pemangkasan, Bu, kesibukan bertambah atau bagaimana, Bu? Kalau efisiensi itu kan berarti penghematan. Iya. Jadi ada pengurangan. Oke. Yang dikurangi yang apa? Ya, yang katakanlah lemak itu tadi ya, yang istilahnya lemak ya. Nah, misalnya kalau di BMKG lemaknya itu apa? Paket-paket meeting. Karena jadi kebetulan BMKG ini kan ditunjuk sebagai Vice President dari Organisasi Meteorologi Dunia untuk bidang komisi layanan. Otomatis kami kan ada kegiatan perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas harus dikurangi dong? Iya, tapi kan nggak masalah. Nggak masalah, oke. Nah, sehingga kami solusinya ya dengan Zoom ya. Kecuali kalau negara-negara itu yang pada datang. Jadi kami tetap kegiatan internasional tetap, dan kami menyambutnya juga sederhana saja. Gitu, sederhana ya Bu ya, karena semangatnya untuk efisiensi dan juga tata kelola keuangannya ini semakin tepat sasaran, Bu. Tapi saya mau dalam tanda kutip mau sidak kantor, Bu. Saya mau lihat kira-kira ada efisiensi yang kelihatan nggak? Iya, silakan ya. Ini kalau lampu-lampu nyala, Bu? Biasanya kan ada kementerian atau lembaga yang lampu ini dimatiin. Nah, gini, ini kan gedung operasional yang harus beroperasi 24 jam. Nah, kalau lampunya mati, berarti gimana operasinya? Nah, tapi yang gedung-gedung perkantoran ya, seperti yang selain gedung ini, itu ya kalau udah nggak dipakai ya harusnya lampu mati, itu wajar. Ini agak gelap, Bu. Nah, ini karena tidak operasional. Ini karena tidak kan operasional. Ruang humas. Tidak 24 jam. Tapi ini termasuk efisiensi atau memang biasanya seperti ini? Kalau nggak ada efisiensi juga dimatiin. Namun itu tadi untuk terutama penghematan pemeliharaan kantor, kami menerapkan di hari Jumat ini work from anywhere. Setiap hari Kamis Jumat. Kamis Jumat 2 hari. Itu termasuk efisiensi? Itu efisiensi. Tapi kami lihat dulu seberapa efektif pengaruhnya. Nah, nanti kita evaluasi. Kalau memang ternyata harus work from office, ya kita benahi lagi gitu kan. Saya ingin tanyakan, Bu, yang menarik juga soal karyawan, Bu. Karena beberapa kan ramai juga diperbincangkan setelah ada efisiensi ini tenaga honorer dalam tanda kutip di PHK, Bu. Di BMKG sendiri ada yang seperti itu? Begitu ada pengumuman efisiensi, lalu pas hari Senin ada upacara. Nah, saya sampaikan di dalam upacara, dan upacaranya ini kan seluruh Indonesia, jadi ada yang lewat Zoom ya. Jadi kami sampaikan, dijamin gaji Bapak Ibu dan tukin Bapak Ibu tidak akan dipotong. Aku buru-buru gitu, karena di luaran kan pada rame banget. Rame lah, makanya mumpung belum rame, aku duluin dulu di dalam upacara, tidak akan dipotong gaji, tukin tidak ada dipotong. Bu, ini kan untuk di lantai ya masih kecil lah lampu dan lain sebagainya. Saya ingin tes ke ruang operasional. Bener nggak 24 jam ini masih beroperasi? Bu Rita, kita udah tiba di ruangan apa ini, Bu? Indonesian Tsunami Early Warning System atau INATIUS, atau bahasa mudahnya ruang operasional untuk sistem deteksi dan peringatan dini tsunami. Gempa dan tsunami? Gempa dan tsunami. Ini yang kemudian belakangan ramai karena disebut bahwa kemampuan mendeteksinya akan berkurang setelah efisiensi, Bu. Betul, Bu? Saksikan aja, ini bukan drama loh ya. Ini ada efisiensi ya begini, nggak ada efisiensi ya begini. 24 jam operasional. Ini wajib, karena kami itu tidak hanya memonitor untuk gempa dan tsunami di Indonesia, tapi juga memonitor memberikan peringatan dini tsunami untuk 25 negara di sepanjang Samudra Hindia dan 10 negara di ASEAN. Jadi harus 24 jam non-stop
operasional. Oke. Ada yang mengatakan bahwa ada dalam tanda kutip ancaman alat operasional utama khususnya pendeteksi gempa dan tsunami ini akan mati karena maintenance-nya berkurang 71%. Itu betul, Bu? Tidak. Oke. Tidak, ya, gitu. Kalau seandainya dipotong 50% lebih, memang akan berkurang. Ya. Tapi realitanya kami itu tidak dipotong 50%. Nggak jadi 50%, jadinya iya. aman ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah aman. Ya. Tapi tadi saya baru dapat laporan yang bagi saya surprise dari Direktur Inatius. Sebelum ada efisiensi, kami itu belum pernah berhasil mencapai alat menyala 97%. Tapi per hari ini rekor 97% itu tercapai Bu, ya? di saat terjadi efisiensi. Meskipun ada efisiensi, kinerja itu tidak menurun. Tetap dapat maksimal, Bu ya? Tetap maksimal. Bahkan lebih tinggi. Ini lebih tinggi ya. Mungkin yang bisa jadi contoh untuk kementerian atau lembaga lain, Bu. Bagaimana kemudian Bu Rita mengakali dana yang kemudian diefisiensi, tetapi tadi kan banyak juga kualitas-kualitasnya yang justru malah meningkat. Itu gimana ngakalinnya, Bu? Yang pertama yang kami ingatkan adalah jajaran, anak buah. Mereka kami yakinkan tidak ada pemotongan gaji, tidak ada tukit. Jadi mereka tenang dulu. Nah, setelah tenang, kami sambil jalan ya sambil menenangkan, meyakinkan adalah mengajak berhemat. Jadi kurangi efisiensi perjalanan dinas, gitu ya. Ini berkah tidak melakukan perjalanan dinas, waktu Bapak untuk keluarga menjadi lebih berkualitas. Baik, siap. Kepala BMKG Bu Dwi Korita Karnawati, terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih ya. Saudara, saya sudah bersama dengan Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Kang Ujang, terima kasih untuk waktunya, Kang. Siap, sama-sama Bang Dipo. Kang Ujang, kita tahu bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025 sudah dikeluarkan oleh Presiden yang tujuannya adalah untuk kemudian mengefisiensikan dan juga mengatur tata kelola keuangan negara. Pertanyaan saya sederhana, Kang. Seberapa darurat APBN kita ini untuk kemudian dikelola dan diefisiensikan? Ya, APBN kita kan sehat ya. Dalam konteks mengelola, menata anggaran itu kuat dan sangat sehat fiskal kita. Tetapi memang Pak Presiden selalu mengatakan menjaga efisiensi, lalu juga menjaga kebocoran-kebocoran. Ya, tidak ada yang darurat. Semua berjalan dengan tough ya, dengan pasti. Oleh karena itu ada yang memang hal-hal yang perlu diatur, misalkan perjalanan dinas, seminar-seminar, FGD, sesuatu yang kurang baik di APBN maka perlu dikurangi, kan? Perlu diefisiensikan. Kang, bahwa pada akhirnya efisiensi yang kemudian diinstruksikan oleh Presiden ini kental nuansa politis karena arahnya adalah untuk kemudian memberikan dana kepada program-program yang menjadi janji kampanye. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Betul demikian, Kang? Ya, kami memahami apa yang dilakukan dalam konteks efisiensi adalah tadi kembali kepada bahwa rakyat yang utama, rakyat yang menjadi prioritas, dan bagaimana efisiensi ini bisa menyasar apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Termasuk salah satunya MBG. Kalau kami sih melihatnya yang paling penting adalah soal tadi gabah petani bisa terserap. Bagaimana petani bisa hidup di bawah. Lalu juga subsidi, misalkan pupuk ya, bisa terrealisasi. Lalu juga sekolah yang rubuh itu bisa diperbaiki. Irigasi yang rusak itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Bagaimana kemudian kementerian ataupun pemerintah memastikan bahwa tidak ada kerugian sama sekali yang kemudian diraih oleh rakyat? Yang basisnya pelayanan publik, yang basisnya kebutuhan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa, anak-anak bangsa, itu tidak dipotong dan tidak dikurangi. Dan dipastikan itu ada. Tetapi karena memang shock ya, shock mungkin melihatnya bahwa ini dianggap merugikan, padahal tidak merugikan sekali lagi, bahwa ini baik untuk APBN, baik untuk rakyat Indonesia, sehingga apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden jangan disalah tafsirkan. Nah, kebanyakan kementerian lembaga salah menafsirkan. Ada yang menarik juga, Kang. Saya ingin membahas satu hal yang kemudian juga diperbincangkan oleh publik bahwa ada pengangkatan staf sus di Kementerian Pertahanan. Ini kan menjadi paradoks dan juga menjadi dilema ketika di satu sisi ada efisiensi tetapi dalam tanda kutip ada biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat staf sus. Ya, karena kalau bicara soal pengangkatan orang itu kan bukan bagian dari efisiensi. Dan
Kami melihat itu menjadi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan. Kita tahu misalkan yang sedang ramai ya, Pak Deddy Corbuzier gitu. Beliau kan big influencer. Yang itu dibutuhkan ilmunya, komunikasinya untuk memastikan apa yang menjadi komunikasi dari Kemenlu sampai kepada milenial, sampai ke publik, sampai ke desa-desa. Oke, artinya meskipun publik dalam tanda kutip mengkritik keras pengangkatan staf sus, kita sebutlah Deddy Corbuzier, ini tidak akan melahirkan evaluasi di pemerintah atau tubuh Kemenhan untuk kemudian berpikir ulang untuk tidak mengangkat beliau. Karena kan tidak ada yang memang disalahkan dalam konteks aturan maupun efisiensi. Karena aturannya membolehkan dan tidak terkena efisiensi dalam konteks itu. Oke, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Kang Ujang Komarudin, terima kasih untuk jawabannya, Kang. Siap, sama-sama Bang Dipo. Saudara, saya sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selyos, Mas Nailul Huda. Mas Huda, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Mas Dipo. Mas Huda, saya ingin langsung tanyakan, bagaimana kemudian Selyos menafsirkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan efisiensi anggaran, bahkan angkanya tidak kecil, kurang lebih 306 triliun rupiah, Mas? Ini ada hipotesa kita ya, bahwa dengan adanya program-program yang ambisius, ditambah lagi pemerintah nampaknya tidak punya uang, maka yang rasional dilakukan oleh pemerintah adalah menggeser ataupun melakukan efisiensi di beberapa pos anggaran. Coba kita masuk ke anggaran yang kemudian dipotong di tubuh Kementerian Kesehatan, ada 19,63 triliun, Mas. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu petugas medis di Puskesmas di Provinsi NTT, Mas. Memang pada tataran di lapangan, mereka mengaku belum terlalu mengetahui terkait dengan kebijakan yang kemudian dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang pasti dan harus digarisbawahi adalah puskesmas di daerah-daerah ini justru membutuhkan tambahan anggaran, bukan pemotongan anggaran. Apa dampaknya ketika pemotongan anggaran ini juga masuk ke ranah kesehatan kita, Mas? Ya, yang pasti adalah sektor kesehatan kita masih membutuhkan satu tenaga kerja medis, yang dua adalah alat medis. Nah, yang saya takutkan, kita udah mendengar lah bahwa pemerintah tidak akan memotong dari sisi biaya pegawai. Meskipun ada banyak sebenarnya yang di Kemenkes itu dia adalah pegawai kontrak, honorer dan sebagainya, yang kalau kita lihat di mata anggaran, dia masuknya bukan ke belanja pegawai, belanja barang. Belanja barang jasa ya? Iya, belanja barang dan jasa. Dan itu potensial untuk kemudian dilakukan PHK? Potensial, karena dia tidak termasuk belanja pegawai yang diprotek sama pemerintah. Betul, yang sudah masuk ke dalam kategori ASN mungkin ya? Iya, kategori ASN di situ. Satu sisi adalah kita juga takut bahwa untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu juga terganggu. Dan ini lagi-lagi paradoks kebalikan dengan keinginan Prabowo yang ingin membangun rumah sakit tipe A di beberapa kota besar dan sebagainya yang untuk melayani masyarakat. Yang terakhir yang ingin saya soroti adalah anggaran yang kemudian dipangkas dari Kemendikdasmen, kurang lebih 8,03 triliun. Apakah kemudian ketika kebijakan ini tidak dilakukan atau tidak diimplementasi dengan hati-hati, justru malah bisa saja sekolah-sekolah di daerah yang semua gurunya honorer malah tutup, Mas? Mungkin kita akan bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai pendidikan dasar, itu adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebenarnya. Nah, tapi di sini yang kita khawatirkan adalah bahwa ada pemotongan juga untuk anggaran ke daerah. Transfer ke daerah itu ada pemotongan, jangan lupa. Dan yang kita takutkan adalah ketika ada pemotongan untuk daerah, yang kita takutkan adalah kapasitas fiskal mereka untuk membiayai pendidikan, kesehatan level daerah itu terbengkalai atau tidak bisa optimal, termasuk juga untuk membiayai sekolah dasar yang memang itu membutuhkan biaya dari pemerintah dalam bentuk DAK ataupun DAU. Itu dipotong. Dan jangan lupa, ini yang kita khawatirkan, bahwa Prabowo ini kan ingin membuat sekolah Garuda. Betul. Sekolah Garuda yang dia integrasi dan sebagainya, tapi satu sisi melupakan sekolah-sekolah yang sudah ada. Sudah lebih dulu ada. Kita khawatirkan ini akan berdampak kepada kesenjangan yang semakin tinggi. Harusnya memang ada beberapa pos yang memang berhubungan dengan masyarakat luas itu tidak boleh dipotong. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Apa rekomendasi dari Selyos? Mungkin saja misalnya ada
anggaran-anggaran yang bisa lebih diefisiensi kaitannya misalnya mungkin dengan MBG dan lain sebagainya? Nah, kita lihat Mas, MBG ini kan saat ini merupakan subsidi yang dia berfokusnya ke barang. Artinya adalah semua orang itu bisa mendapatkan MBG. Nah, kita lihat di sini kalau kita ada MBG, maka tambahannya anggaran yang dibutuhkan sekitar 168,65 triliun. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa memberikan untuk MBG ini hanya untuk tadi masyarakat yang memang membutuhkan, ini akan hemat sekali, ya kan? Hingga kita bisa bilang untuk penghematan itu bisa mencapai 50,72 triliun. Nah, diberikan kepada yang memang membutuhkan. Karena kalau kita lihat ini akan mengurangi dari sisi kesalahan ataupun ya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian subsidi. Kita bisa lihat nih Mas Ipo, bahwa di sini sebenarnya untuk makan bergizi gratis itu ada inclusion error atau subsidi salah sasaran itu lebih tinggi dibandingkan ketika ada program PKH, PIP, BPNT dan sebagainya. Karena kita lihat untuk PKH, PIP dan BPNT itu adalah targeted subsidies. Orang-orang tertentu saja yang dia mendapatkan subsidinya. Nah, kita ketika MBG itu dikasih ke semua orang, itu akan terjadi inclusion error yang cukup tinggi. Misalkan saja ada satu sekolah, itu ada sekolah lah ya, yang dia sekolah tepatnya orang-orang yang berada, orang yang mampu, tapi diberikan makan bergizi gratis. Nah, makanya kita harapkan ada reformulasi ulang dari penyaluran MBG ini. Sektor apa lagi Mas kira-kira yang bisa dibenahi dan diefisiensikan tanpa mengurangi ataupun tanpa memberikan beban kepada publik? Ada beberapa yang bisa disisir lagi seperti PSN, IKN dan sebagainya, termasuk juga food estate yang itu bisa mengurangi penghematan impres ini. Ya, kalau mungkin 200 triliun dan sebagainya itu masih bisa dikejar. Baik, siap. Direktur Ekonomi Selyos, Mas Nailul Huda, terima kasih untuk waktunya Mas. Sama-sama Mas Tibo.